Baik Ye yang lidahnya dipotong menjerit kesakitan karena terjadi pendarahan pada mulutnya. Apa yang kau lakukan? Apa maksudnya semua ini? Terkejut karena tindakan Jun Yun itu, para pendekar murim mengeluarkan senjata mereka. Lalu, dengan sikap acuh, Jun Yun berkata, "Jangan-jangan kalian berpikir aku datang ke sini untuk menyelamatkan kalian?" Tidak. Apa maksud ucapanmu? Jegal Bo Hyun bertanya dengan wajah gugup. Lalu Jun Yun menjawab dengan nada dingin, "Aku bukan datang ke sini hanya untuk menghabisi para monster itu, tapi kalian semua juga perlu kuhabisi." Mendengar kata-kata tak terduga dari Jun Yun itu, para pendekar murim tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka baru saja mendengar bahwa mereka juga akan dihabisi oleh Jun Hyun. Karena panik, Jegal Bo Hyun berteriak, "Arogan sekali kau!" Tapi sebelum Jegal Bo Hyun menyelesaikan kata-katanya, Baek Yi segera mengayunkan pedangnya ke arah Jun Hyun. Orang bisa mengerti betapa marahnya dia. Dia tampak seperti iblis dengan darah yang menetes di mulutnya. Dia merasa terhina karena lidahnya telah dipotong di hadapan banyak orang. "Akan kubunuh kau." Karena lidahnya telah dipotong, dia hanya mampu mengungkapkan itu dalam hati. Pedang Baek Yi mulai berlapis ki berwarna biru. Saat dia mulai mengeluarkan jurusnya, Jun Hyun menatapnya sambil menyipitkan matanya. "Jurus Blade God Six Martial Clan?" Baek Yi menggunakan jurus milik klan Blade God Six Martial. Itu adalah jurus Ascension of Dragon, salah satu bentuk awal dari Extreme Art of Blade God. Mengeluarkan jurus seperti itu berarti Baek Yi adalah murid dari klan Blade God Six Martial Clan. Sword ki-nya yang tajam, yang keluar seperti angin puting beliung, mencoba untuk membungkus Jun Hyun. "Kena kau." Begitu seseorang terperangkap di dalam angin yang berputar, mereka akan berubah menjadi berkeping-keping saat tornado mendekatinya. Itu adalah teknik yang tidak bisa dihentikan jika orang itu tidak menghindar dari awal. Benar-benar jurus yang luar biasa. Para pendekar yang menyaksikan jurus itu tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jurus itu adalah teknik terbaik untuk mengeksekusi seseorang milik klan Blade God Six Martial. Akan tetapi, Jun Hyun tidak terlihat panik. "Kau pikir jurus seperti ini cukup untuk dapat membunuhku?" Sayang sekali, yang dia hadapi adalah Jun Hyun. Jika ingin menyudutkan dia, paling tidak yang melakukan jurus itu seharusnya Dewa Pedang sendiri, pencipta jurus pedang itu. Jun Hyun dengan santai memegang pedangnya dan kemudian menusuk bagian tengah teknik yang sedang dikeluarkan oleh Baek Yi. Karena tekniknya digagalkan, tubuh Baek Yi terpental mundur. Karena aliran tenaga dalam untuk mengeluarkan jurus itu digagalkan, tidak mungkin Baek Yi akan baik-baik saja. Wajahnya pucat saat dia batuk darah. Dia mengalami luka dalam. Apa-apaan dia itu? Teknik ekstrim Dewa Pedangku digagalkan. Baek Yi yang memiliki keyakinan mutlak pada tekniknya gemetaran karena teknik terbaiknya langsung dihancurkan. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di kota Jinan yang dapat melakukannya dengan mudah. Para pendekar murim yang melihat itu juga terkejut. Mereka memang sudah mengetahui bahwa Jun Hyun adalah seorang Divine Master, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pendekar tingkat Superior Master bahkan tidak dapat melawan dia. Pemuda itu benar-benar seperti monster.
Kejadian ini seakan-akan membuat mereka tersadar bahwa tidak ada yang dapat melawan Chun Ye-won. Lalu Chun Ye-won berkata dengan arogan, "Tidak ada alasan untuk membuatmu, keturunan Blade God Six Martial Clan, untuk tetap hidup." Chun Ye-won langsung menancapkan pedangnya di dahi Baek Ye. Dengan satu tusukan pedang tajam di kepalanya, Baek Ye meninggal. Saat tubuhnya jatuh ke tanah, wajah Baek Ye menunjukkan rasa keputusasaan. "Presiden baik, beraninya kau membunuh presiden kami." Para pendekar anggota perusahaan Six Essence berteriak sambil menggenggam pedang mereka. Namun mereka hanya berteriak dan menggenggam pedang mereka. 50 orang dari mereka tidak ada yang memiliki keberanian untuk menyerang Chun Ye-won. Bahkan tubuh mereka gemetar ketakutan. Lalu saat itu Chun Ye-won berbicara kepada mereka. "Bukankah pemimpin kalian baru saja terbunuh di tanganku? Mengapa kalian tidak menyerangku?" Meskipun mereka diprovokasi seperti itu, mereka tetap tidak dapat merespons apapun yang terfikir dalam benak mereka. Jika mereka melangkah maju satu langkah, maka mereka semua merasa seperti akan terbunuh. Apa artinya semua ini? Saat itu Jegal Bo-hyun berteriak sambil dia menatap mayat Baek Ye di tanah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Chun Ye-won bertindak seperti itu, membunuh Baek Ye di depan banyak orang. Padahal ini adalah tempat di mana para pendekar Jinan dan para gatekeeper berkumpul untuk menaklukkan monster yang menjadi musuh bagi seluruh umat manusia. Namun Chun Ye-won malah membunuh Baek Ye di depan semua orang. Apakah dia sudah memikirkan konsekuensi dari perbuatannya? Pertikaian antara pendekar murim seharusnya tidak boleh terjadi di tempat umum di mana banyak warga biasa hadir. Pendekar manapun di seluruh dunia akan menghindari hal itu terjadi. Lalu pada saat itu ada satu orang yang melangkah maju ke depan. Tadinya saya tidak ingin ikut campur karena saya pikir ini adalah masalah internal asosiasi murim. Tapi jika seperti ini, saya tidak bisa berdiri diam lagi. Dia adalah pemimpin peleton Garda Nasional Kota Jinan, Ma Kang-cheom. Gatekeeper adalah milik pertahanan nasional. Mereka mengambil alih peran pengawal nasional selama pertempuran pertahanan melawan Gate. Dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas situasi tersebut. Dia menilai bahwa Chun Ye-won menyebabkan kerusuhan. Dia memutuskan untuk ikut campur dalam hal ini. Tapi tentu saja para pendekar murim tidak suka gatekeeper mencampuri urusan mereka. Namun Jegal Bo-hyun berpikir bahwa dia akan membantu karena dia mencoba menghentikan kekacauan ini. Pemuda monster itu, mengapa dia bertingkah seperti ini terhadap kita? Aku tidak tahu alasan dari sikapnya itu. Tapi dia tidak akan bisa menyentuh gatekeeper. Jika Chun Ye-won juga melawan gatekeeper, maka seluruh pemerintah akan berbalik melawannya. Ma Kang-cheom yang mendekati Chun Ye-won berkata, "Hentikan ini semua sekarang. Ini adalah masa perang terhadap Gate. Di hadapan semua orang, Anda membunuh seorang anggota penting dari asosiasi murim. Sebagai anggota pertahanan negara, kami tidak akan bisa membiarkan ini berlalu. Anda ditahan sesuai dengan pasal 8 ayat 3. Jangan ikut campur dalam urusan murim." Chun Ye-won memotong kata-katanya dengan nada dingin. Namun Ma Kang-cheom tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. "Saya tidak bisa tidak ikut campur karena Anda telah melakukan pembunuhan dalam situasi perang pertahanan. Ini bukan lagi milik murim saja."
Paling tidak, aku sudah memperingatkanmu. Jun Yeun menghela nafas karena jengkel urusannya diganggu dan mengatakan itu. Tanpa diduga, dengan sekejap, Jun Yeun mematahkan leher Ma Kangcum. Tubuh Ma Kangcum terhuyung-huyung sejenak, lalu jatuh dan pingsan dengan tatapan melotot. Pemimpin peleton! Para gatekeeper yang melihat kejadian itu berteriak. Mereka tidak menyangka ada pendekar murim yang berani melakukan hal seperti itu kepada mereka. Beberapa gatekeeper panik. Beberapa lainnya mencoba membuang rasa takut dan melawan Jun Yeun. Tapi Jun Yeun hanya menurunkan tangannya. Apa ini? Secara tiba-tiba, mereka semua dipaksa berlutut oleh tekanan energi Jun Yeun. Beberapa dari mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan, tapi walau mereka sudah mencoba untuk bergerak, tetapi mereka bahkan tidak dapat bergerak. Merasa marah karena hal ini, pemimpin peleton ketiga yang bernama Yeo Gyokmun berteriak, "Hentikan semua ini! Apakah kau benar-benar akan membuat semua gatekeeper menjadi musuhmu?" Lalu Jun Yeun menjawab dengan santai, "Kalian ini lucu. Tadi sudah kuperingatkan. Seharusnya sejak awal kalian tidak ikut campur dengan urusanku." Lalu Jun Yeun menurunkan tangannya lebih ke bawah lagi. Para gatekeeper yang tadinya berlutut sekarang terjatuh dan menempel di tanah. Bahkan suara tulang mereka yang remuk karena tekanan energi Jun Yeun dapat terdengar. Tolong aku, selamatkan aku, pemimpin, tolong aku. Saat melihat anggotanya sekarat seperti itu, pemimpin tidak bisa menutup mata. Dia berteriak dengan keras sambil meletakkan tangannya di earphone. "Jika Anda tidak menghentikan ini sekarang, aku akan melaporkan ini ke Dinas Pertahanan. Jika itu terjadi, Anda akan menjadi penjahat terburuk, bukan hanya di kota Jinan, tapi juga di seluruh Pulau Dagu." Sebelum dia selesai berbicara, earphone di telinganya meledak. Lalu Jun Yeun menatap ke semua gatekeeper yang sedang merangkak di tanah. Kenapa ini? Ada apa dengan earphone-ku? Mereka semua terkejut karena earphone-nya rusak secara tiba-tiba. Karena semua earphone mereka telah rusak, akibatnya mereka tidak dapat menghubungi Biro Pertahanan. Dengan gugup, Yeok Gyeomun menatap Jun Yeun dengan ketakutan. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin seorang pendekar murim memiliki kemampuan seperti itu? Lalu Jun Yeun mengulurkan tangannya ke arah Yeok Gyeomun yang memimpin peleton ketiga dari pasukan gatekeeper. Tubuhnya gemetar dan diseret oleh Jun Yeun ke arahnya. Jun Yeun hanya mengulurkan tangan ke arahnya dan tubuh Yeok Gyeomun melayang ke arah Jun Yeun. Jun Yeun langsung mencengkram lehernya. Tadi kau ingin mengatakan apa? Biro Pertahanan Nasional? Yeok Gyeomun gemetar ketakutan. Dia merasa seperti dia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia sentuh. Namun, dia merasa jika dia tetap diam, maka dia yakin dia akan segera mati. Iya, Biro Pertahanan Nasional pasti akan membuat kau membayar atas apa yang telah kau lakukan. Walaupun kami tidak dapat menghubungi mereka, tapi mereka pasti akan mencari tahu tentang hal ini. Oh, iyakah? Apa benar yang kau katakan itu? Aku tidak membual. Kau akan menerima hukumannya. Kalian semua di sini sedang bertarung menghadapi monster dari gate. Jika berita tentang kalian adalah kalian semua
Mati karena dibunuh oleh monster? Mengapa mereka menargetkanku? Kau... Yeok-Gyu-mun benar-benar tidak menyangka Junewon akan mengatakan itu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hah? Kami terbunuh oleh monster? Hah? Bahkan warga telah melihat semuanya. Apa? Saat dia berharap warga menjadi saksi jika Junewon membunuh mereka dan menoleh ke arah para warga, tapi ternyata tidak ada siapapun. Semua warga telah menyelamatkan diri, mengungsi di tempat yang aman. Lalu dia teringat akan kata-kata Baek-Ie yang sudah mati. Baek-Ie menuduh Junewon sengaja datang terlambat agar dapat membunuh Alpha dan mengambil Crystal Core sendirian. Tapi ternyata inilah maksud Junewon sesungguhnya. Dia sengaja tidak muncul. Dia menunggu warga menyelamatkan diri agar tidak ada satupun yang bisa menjadi saksi, hingga dia bisa dengan bebas menghajar mereka. Saat dia menyadari mengapa Junewon menunggu warga pergi dari tempat itu, wajahnya menjadi kaku. Dia merencanakan semua ini di tengah-tengah peperangan. Tidak ada satupun warga biasa di sekitar mereka. Jadi tidak akan ada orang yang tahu apa yang terjadi pada para pendekar murim dan gatekeeper yang berada di sini. Apakah dia memang benar-benar berniat untuk membunuh kita semua? Tidak, kau tidak akan berani menghabisi kami. Oh, kau pikir aku bercanda? Saat Junewon mencoba mematahkan lehernya, hentikan! Jegal Bohyun berteriak, membuat Junewon menoleh ke arahnya. Jegal Bohyun memegang pedang yang sudah dilapisi ki yang bersinar berwarna biru. Oh, jadi kau sudah mulai ingin menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Junewon itu, Jegal Bohyun berkata dengan ekspresi tegas. Dengarkan, semua pendekar dan gatekeeper, pemuda keji itu mencoba membunuh kita semua. Suara yang dia teriakkan dilapisi oleh energi ki untuk membuat semua orang dapat mendengarnya. Tatapan mata Junewon menjadi dingin karenanya. Kau pikir kami akan diam saja ketika kau mengatakan bahwa kau akan membunuh kami? Jegal Bohyun yakin bahwa hanya ada satu cara untuk mengatasi situasi seperti ini, yaitu dengan bekerja sama. Walaupun dia adalah seorang Divine Master, dia juga manusia. Apakah kalian pikir dia tidak akan lelah? Jika kita semua bekerja sama, maka kita akan dapat menghabisinya. Para pendekar dan gatekeeper yang ketakutan akan kekuatan Junewon mulai berbisik-bisik karena kata-kata dari Jegal Bohyun tadi. Termasuk yang terluka ada 500 pendekar, dan jika ditambahkan dengan para gatekeeper, jumlah mereka adalah 600. Iya, jumlah kita lebih unggul. Dia bukan monster, dia bisa kita hadapi. Cukup dengan menusuk titik vitalnya, dia akan mati. Yang dibutuhkan untuk mengalahkan seorang manusia hanyalah mengenai titik vitalnya, dan itu akan menjadi kemenangan bagi mereka. Moral para gatekeeper dan para pendekar perlahan mulai bangkit. Tapi Junewon hanya menggelengkan kepalanya. Jegal Bohyun merasa dia berada di atas angin. Dia lalu mengarahkan pedangnya ke arah Junewon dan berkata, "Kau masih berlagak tenang? Hah? Jangan berpura-pura kau tidak kelelahan. Kau telah menggunakan banyak tenaga dalammu untuk menyingkirkan para Siwara dan Alpha. Walaupun kau adalah seorang Divine Master, jika kau telah kehabisan tenaga dalam, kau pikir kau bisa menghadapi kami semua?"
Saat dia sedang berteriak-teriak seperti itu, Jun Yeun terlihat sedang mengulurkan tangannya ke langit. Udara dingin dan embun beku di langit di atas mereka mulai menyebar, dan pedang-pedang es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit. Saat ini, langit di atas mereka dipenuhi dengan pedang es. Melihat pemandangan yang menakjubkan itu, Jegal Bohyun kehilangan kata-kata. Begitu pula dengan para pendekar lainnya. Para gatekeeper juga sama. Mereka semua terkejut sampai-sampai mereka tidak sadar bahwa mulut mereka sedang terbuka. Mereka auto menganga. Apa-apaan ini? Tidak mungkin. Apakah dia seorang manusia? Padahal baru saja mereka mempercayai kata-kata dari Jegal Bohyun bahwa Jun Yeun telah kehabisan tenaga. Mereka menduga Jun Yeun tidak akan bisa membuat pedang es lagi. Tapi Jun Yeun malah membuat begitu banyak pedang es sekaligus. Jun Yeun mematahkan leher Yeo Gyokmun dan kemudian membuang mayatnya seperti sampah dan berkata, barusan kau bilang apa? Tenagaku sudah habis. Pedang Jegal Bohyun berhenti bersinar. Dia mundur selangkah dengan wajah pucat dan semangat yang telah hancur. Apa yang dilakukan Jun Yeun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia manapun. Iblis. Dia benar-benar iblis. Dia bukan manusia. Bahkan 5 pendekar terkuat tidak akan bisa apa-apa di hadapan Jun Yeun jika seperti ini. Sambil menatap mereka semua, Jun Yeun berkata, ada apa? Sepertinya kalian salah tebak lagi ya. Setelah mengatakan itu, Jun Yeun mengarahkan tangannya ke samping. Ratusan pedang es melesat menuju para pendekar murim yang terpilih. Mereka mencoba melawan, tapi pedang es itu fokus pada mereka. Seakan-akan Jun Yeun memegang setiap pedang. Dalam sekejap, 50 orang telah tewas. Dan mereka semua yang tewas adalah para anggota dari perusahaan Six Essence. Seperti mereka telah dipilih untuk mati. Dalam hitungan detik, sebuah pilar kekuatan milik kota Jinan dimusnahkan dengan satu gerakan. Apakah kau benar-benar akan membunuh semua orang yang ada di sini? Mendengar pertanyaan itu, Jun Yeun menatap semua yang masih hidup, lalu menjawab, jadi, kalian masih belum merasa bahwa kalian pantas untuk mati? Mendengar kata-kata Jun Yeun itu, bulu kuduk mereka berdiri. Sepertinya pemuda di hadapan mereka ini benar-benar ingin membunuh mereka. Pemuda ini serius akan semua kata-katanya. Hwang Boyun yang gemetar ketakutan ingin tahu apa alasannya Jun Yeun ingin membunuh mereka semua. Apa yang telah kami lakukan hingga kau ingin membunuh kami semua? Dia benar-benar tidak mengerti sebabnya. Mereka yang mendengar pertanyaan Hwang Boyun juga mengangguk, tanda mereka juga tidak mengerti apa masalahnya. Lalu Jun Yeun berbicara kepada mereka dengan aura membunuh. Kalian telah berbuat dosa karena berani menyentuh kultusku. Kultus. Mereka masih bingung dan tidak dapat memahami apa yang dimaksud Jun Yeun. Lalu pada saat itu,
9 orang pendekar dengan santai melewati para orang-orang murim dan gatekeeper, mendekati Chun Ye-won dan berlutut. Mengapa mereka berlutut di hadapan pemuda itu? Mereka semua adalah anggota dari grup Yongchun bersama dengan ketua mereka. Tidak mungkin Jegal Bohyun ataupun Hwang Boyun, keturunan dari 5 klan besar yang memantau segala sesuatu dengan mata-mata, tidak tahu siapa mereka. Tidak mungkin. Tatapan mata Jegal Bohyun bergetar. Lalu, tidak lama kemudian, ketua grup Yongchun, Chun Yujang yang berlutut dan membungkuk menyambut Chun Ye-won. Tuan Chun Ma, tolong beri kami kesempatan untuk membalas dendam sekte iblis.